Sinteyong coret Sadil Ramdhani. Selanjutnya, belum juga berlaga, timnas Indonesia sudah dicap sebagai tim terburuk. Benarkah? Yang terakhir, logika saja. Apakah mampu timnas Indonesia tembus 16 besar Piala Asia? Kamus Bola coba merangkumnya di sini untuk Anda. Sadil, ya. Dan saya pikir wajar ya ketika melawan Libya juga dia ikut ada di dalam. Dan memang mengejutkan kalau Sadil itu tersisi. Saya pikir dia menjadi salah satu winger terbaik yang ada di timnas saat ini. Ya, terlepas dari 2 kali selalu Witan mendapatkan tempat, terutama bagaimana bermain di starting 11-nya STY, tapi Sadil adalah pemain yang oke lah, yang bagus. Dengan Sabah di Liga Super Malaysia, dia musim kemarin dia dari 18 pertandingan dia mencetak 7 gol. Salah satu pemain terbaik yang ada di Sabah. Dan saya memang kaget ketika ada perubahan itu dan STY mengambil keputusan untuk mencoret Sadil. Walaupun ini sepenuhnya wewenang dari STY, ya dialah ya yang punya hak untuk. Tapi Sadil, apakah tidak ada nama lain? Atau kalau disandingkan dengan Egy misalnya? Ya, Sadil Ramdhani ternyata dicoret Sinteyong dari timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Adam Alis masuk sebagai gantinya. Ya, nama Adam Alis sebelumnya tidak dipilih oleh Sinteyong sebagai 26 pemain timnas Indonesia yang didaftarkan ke Piala Asia 2023. Situasinya ternyata berubah menjelang 1 hari pembukaan Piala Asia. Dari situs resmi AFC, nama Adam Alis ada di daftar skuad timnas Indonesia dengan nomor 17. Di sisi lain, Sadil Ramdhani tidak ada selaku pemain yang identik dengan nomor 17 itu. Sebelumnya sudah beredar kabar bahwa Sadil Ramdhani memang dicoret oleh Sinteyong, dan sampai berita ini ditayangkan, situs PSSI masih belum memuat kabar terkait alasan perubahan tersebut. Ya, Sadil memang bukan satu-satunya yang ditepikan Sinteyong meski ada sejak pemusatan latihan. Arkan Fikri juga tidak digunakan meski ikut serta dengan rombongan timnas Indonesia ke Qatar. Seluruh tim Piala Asia sejatinya masih bisa mengubah pemain. Batas akhirnya adalah 2 jam sebelum masing-masing tim menjalani laga pertama. Dan di informasi bola selanjutnya, ya, timnas Indonesia mendapatkan cap sebagai tim terburuk di pentas Piala Asia 2023 dari YouTuber asal Amerika Serikat. Dalam kanal YouTube-nya yang bernama The Give and Go, sang YouTuber juga menyebut skuad Indonesia diperkuat banyak TikTokers. Hal itu tidak lepas dari status skuad Garuda sebagai tim dengan rataan usia termuda di turnamen tersebut. Ya, timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan berat pada Piala Asia 2023 di Qatar yang digelar mulai 12 Januari. Mereka adalah Vietnam, Irak, dan Jepang. 3 lawan timnas Indonesia memang bakal menjadi tembok besar yang menghalangi mimpi Merah Putih untuk melaju ke partai puncak. Jangankan final, untuk lolos dari fase grup saja tidak akan mudah. Tapi 2 YouTuber pada kanal The Give and Go yaitu Edward Reynoso dan Soltero dalam kontennya membahas persaingan di grup D. Menurut mereka, tim terburuk di Piala Asia 2023 ada di grup tersebut dan tim yang dimaksud adalah timnas Indonesia. Kawan, saya mau tanya, apakah tim terburuk di turnamen ini ada di grup ini? Tanya Reynoso, yaitu yang merupakan CEO host dalam video berjudul AFC Asian Cup Group D, Japan, Irak, Vietnam, Indonesia, Preview and Predictions. Ya, mungkin ada 2 tim terburuk di Piala Asia 2023 yang sama saja buruknya, dan ya saya bisa bilang ya tentu saja tim terburuk di turnamen ini ada di grup ini, kata Soltero. Saya rasa tim tersebut adalah Indonesia ya, dan haruslah Indonesia, kata Reynoso menimpali. Reynoso dan Soltero tidak memang asal bicara. 2 YouTuber yang sering membahas sepak bola dari seantero dunia ini menggunakan data sebagai acuan. Mereka memang memiliki catatan seperti ranking FIFA misalnya, sehingga berasumsi bahwa timnas Indonesia dan Hong Kong adalah kontestan terburuk pada Piala Asia 2023. Hong Kong berstatus tim paling buruk kan ya, mereka ada di ranking 150 dan Indonesia berada di angka 146. Maksud saya apa bedanya? Kedua terburuk ya, karena Hong Kong yang terburuk, kata mereka sambil membaca data yang mereka pegang.
Ya, obrolan berlanjut ketika Reynoso membaca fakta bahwa timnas Indonesia adalah tim dengan rata-rata pemain dengan usia termuda. Yang menarik, ia melabeli penggawa merah putih sebagai TikTokers hanya karena terkejut dengan fakta tersebut. Dilatih oleh Sintayong, mereka ini anak-anak bro, mereka masih bocah. Skuad termuda di Piala Asia 2023 dengan rata-rata usia 24,3 tahun. Kata Reynoso lagi, wah lebih mudah dari kita ya bro, mereka ini bocah TikTokers yang bermain untuk tim nasional, ucapnya. Ya, perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Asia 2023 memang tidak mulus. Sepanjang 2024 saja, 3 kekalahan diderita, yakni dari Libya, yaitu dengan skor 0-4 lalu 1-2. Kemudian kemarin dengan Iran dengan skor 0-5. Sulit untuk menemukan catatan apik dari timnas Indonesia jujur saja. Kalau 2 kali beruntun dari Libya, kalah 2 kali beruntun dari Libya, dan posisi buncit pada kualifikasi Piala Dunia zona Asia juga. Selain itu, Reynoso mengaku telah melihat cuplikan pertandingan timnas Indonesia dan menyimpulkan beberapa hal yang tidak enak ditonton. Ia menilai Merah Putih sering melakukan kesalahan mendasar. Saat saya melihat mereka bertanding, lebih sering kalah karena kesalahan bodoh, blunder di lini pertahanan, kata Reynoso. Ya, sangat buruk ya, seperti saat kau bermain game FIFA dalam keadaan mabuk lalu kau lupa di mana sticknya. Maksud saya, seperti itulah buruknya kesalahan-kesalahan yang dilakukan pertahanan timnas Indonesia. Lini depannya juga sama saja nggak cukup kekuatan. Dan sepertinya timnas Indonesia bakal menjadi juru kunci di grup D, klaimnya. Tapi baik Reynoso ataupun Soltero cukup kaget ketika melihat ada nama Jordi Amat di daftar susunan pemain. Tetapi tetap saja mereka sinis karena menilai sang bek cuma ban serep di Swansea. Saya sempat tidak percaya ketika melihat daftar pemain ada Jordi Amat. Fans Swansea City jelas tidak akan melupakannya. Amat aktif bermain di sana pada 2013 dengan sampai 2017 ketika Swansea lagi jaya-jayanya tuh. Memang dia bukan pemain inti, statusnya cuma pemain rotasi saja. Dulu mungkin top ya, tetapi sekarang berapa usianya? Sudah 30-an pasti. Dan ya, secara keseluruhan saya yakin Piala Asia 2023 memang tidak akan berjalan sesuai dengan harapan Indonesia. Sepertinya mereka akan finish di bawah Vietnam kali ini, kata mereka.